Accelerate kembali hadir dalam koalisi, kolaborasi, opini, dan aspirasi lintas sisi. Ya, untuk kali ini kita akan bicara tentang advokasi penanganan tuberkulosis. Nah, untuk bicara tentang advokasi, sudah hadir bersama kita seorang pakar advokasi di Yayasan Pena Bulu. Beliau ini adalah manajer advokasi Yayasan Pena Bulu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar apa sih advokasi itu dan bagaimana tentang advokasi tuberkulosis. Baik, Mas Among, apa kabar? Baik, Mbak. Oke, ya Mas Among, makasih ya udah hadir untuk kita ngobrol-ngobrol kali ini dalam obrolan koalisi ini. Ya, Mas Among, kita kan akan bicara tentang advokasi penanganan tuberkulosis. Nah, kalau menurut Mas Among, sebenarnya advokasi itu apa sih? Upaya untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Dia bisa di level kebijakan, dia bisa di level nilai, dia bisa di level sikap ataupun perilaku. Jadi skop advokasi itu luas. Seringkali advokasi dibatasi sebagai advokasi kebijakan saja, padahal banyak upaya-upaya lain yang dilakukan teman-teman terkait dengan misalnya mendorong hidup yang lebih bersih, lebih sehat, itu bagian dari upaya advokasi sebagai salah satu contoh. Jadi spektrumnya saya pikir advokasi cukup luas dan yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa kita beradvokasi untuk mendorong perubahan, tetapi di dalam upaya mendorong di dalam perubahan itu sendiri itu ada komponen-komponennya. Komponen-komponen tersebut antara lain satu adalah konteks, kedua adalah event atau momentum, sementara di bagian yang lain ada institusi. Institusi di sini bukan organisasi, tetapi aturan main, nilai, norma dan lain sebagainya. Dan ada satu lagi agen gitu ya. Agen itu ya salah satunya adalah teman-teman NGO yang biasa atau teman-teman LSM yang biasa melakukan advokasi. Jadi dalam konteks tersebut ketika kita melakukan advokasi, maka kita berhadapan pada beberapa komponen tersebut. Ada konteksnya, ada momentumnya, kemudian juga ada institusi yang hadir gitu, dan dalam beradvokasi tentu kita harus melihat itu semua. Sebagai agen yang ingin mendorong sebuah perubahan, kita harus melihat komponen-komponen tersebut. Oke, kalau tadi dikatakan bahwa advokasi itu dilakukan oleh agen advokasi, itu artinya apakah advokasi itu hanya bisa dilakukan oleh orang khusus gitu, Mas? Ya, advokasi bisa dilakukan oleh semua orang, semua organisasi, bahkan private sector ataupun pemerintah juga melakukan upaya advokasinya sendiri, misalnya untuk mendorong perilaku tertentu. Misalnya kalau misalnya dalam konteks COVID kemarin, pemerintah berupaya keras membuat warga itu supaya tertib mau menggunakan masker. Itu kan upaya advokasi yang coba dilakukan oleh pemerintah misalnya. Jadi siapapun, baik itu organisasi maupun individu, dia bisa saja melakukan advokasi yang dalam bahasa saya mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Oke, semua orang bisa melakukan advokasi. Orang dan organisasi. Nah, itu artinya apakah advokasi itu ada ilmu khusus nggak sih tentang advokasi sendiri gitu? Ya pasti ada ilmunya gitu, tapi tidak harus orang
latar belakang fakultas hukum yang beradvokasi gitu ya. Mereka bisa beradvokasi dalam konteks yang misalnya legal gitu ya, advokasi legal di pengadilan atau apa. Tapi dalam konteks kita semua, saya pikir kita perlu bisa melakukan advokasi gitu. Misalnya saya pengen hidup saya lebih baik dengan tadinya bangun jam 9 pagi kemudian jadi bangun jam 6 pagi, itu kan sebuah upaya advokasi secara personal gitu ya. Jadi perubahan yang ingin dicapai ya, saya pikir upaya untuk mendorong perubahan itu terjadi itulah advokasi. Nah, kalau ditanya ilmunya, saya pikir banyak panduan, banyak pelatihan terkait dengan advokasi, tetapi tentu panduan gitu. Bagaimana kita mempraktikkan itu adalah tantangan lain yang perlu kita coba di dalam melakukan advokasi. Termasuk juga misalnya cara menentukan masalah segala macam gitu ya, pendanaan untuk advokasi dan lain sebagainya. Saya pikir itu banyak panduan-panduan yang mencoba memberikan arahan bagaimana melakukan advokasi, termasuk bagaimana mendorong advokasi yang partisipatif dan lain sebagainya. Namun juga selain soal yang sifatnya lebih teknis seperti tadi, juga ada hal-hal lain dalam advokasi yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita lihat. Yang tadi saya sebutkan di awal soal komponen perubahan, gitu ya. Terkadang kita ingin mendorongkan analisa kita sudah benar terhadap sebuah masalah, tetapi momentumnya nggak pas. Perubahan itu juga sulit terjadi. Berarti pada saat melakukan advokasi itu hal apa yang paling dasar yang harus kita miliki gitu, Mas? Ini pertanyaan sulit sebenarnya. Enggak lah, buat Mas Hamo kayaknya enggak deh, soalnya udah biasa beradvokasi kan, Mas? Ya yang pasti ini berdasarkan pengalaman saya pikir tidak ada rumus pasti untuk beradvokasi, tetapi yang perlu kita lihat adalah sistem berpikir dari masalah yang akan kita advokasikan gitu ya. Nah, sistem berpikir ini yang saya pikir kita perlu menganalisanya lebih dalam sebelum kita melakukan advokasi. Karena di situ kita akan bisa menilai apakah sebuah masalah, sebuah isu yang ingin kita advokasikan, yang ingin kita dorong perubahannya dan menjadi ke arah yang lebih baik, itu berada dalam situasi yang dalam sebuah sistem yang sederhana, complicated atau kompleks gitu. Jadi sistem yang sederhana kalau kita gambarkan ya seperti kita bikin gorengan, bakwan atau tahu goreng gitu ya, atau bikin cake gitu. Itu sebuah sistem yang sederhana, resepnya ada, itu ya, komposisi gulanya, telurnya, semuanya itu sudah ada, tinggal kita coba, gitu ya. Sekali, 2 kali mungkin gosong atau kurang mengembang kuenya, gitu ya. Tapi kali ketiga, keempat, mungkin kita sudah lebih benar, lebih tepat dalam menghasilkan gorengan yang enak ataupun kue yang sesuai dengan kaidah kue gitu ya. Nah, itu sistem sederhana. Ketika kita melihat satu masalah, bikin kue itu ternyata begini ya, itu sistemnya sebuah sistem yang sederhana. Tapi ada juga sistem di mana dia itu complicated dalam artian kalau kita analogikan mungkin seperti kita menerbangkan roket gitu ya. Bikinnya rumit segala macam, trial and error segala. Sampai kemudian bisa menerbangkan roket tersebut. Nah, di situ terlihat rumit tetapi rumusnya relatif
lebih pasti gitu ya. Dan ketika kita sudah ini bisa dipastikan roket kita mau bikin roket model apapun bisa terbang gitu kan. Jarang sekali kalau misalnya kita lihat di berita itu terjadi kegagalan menerbangkan roket gitu ya. Ya 1-2 ada case gitu ya, tapi mostly semua berhasil gitu. Walaupun bikin roket nggak mudah loh, nggak kayak bikin gorengan tadi gitu. Itu ya disebut Makanya dia bilang complicated gitu. complicated. Oke. Nah, satu sistem lagi adalah situasi sistem yang ada adalah sistem yang kompleks. Yang situasinya begitu dinamis. Nah, sayangnya itulah yang terjadi di dalam advokasi LSM. Selalu berhadapan pada sistem yang kompleks. Gitu ya. Ada soal nilai yang berlaku di masyarakat, ada pemerintah yang tidak terbuka, ada kapasitas LSM yang belum mumpuni, ada membangun koalisi yang tidak mudah segala macam, dan itu sifatnya dinamis, bisa berubah gitu ya. Nah, dalam konteks advokasi yang sering kita perbincangkan dan kemudian kita coba lakukan, biasanya ada di sistem itu, sistem yang kompleks. Makanya yang tadi saya bilang, kemudian rumusnya menjadi nggak pasti karena ada beberapa komponen yang juga harus kita lihat, tetapi bagaimana kita melihat sistem tersebut, sistem berpikir itu kira-kira akan menjadi cara awal untuk kita melihat sebuah permasalahan. Dan kalaupun kita ingin mengadvokasikan, kita bisa mengecek apakah upaya kita itu visible atau enggak. Dan kalau tidak visible, caranya seperti apa? Apakah harus langsung atau muter atau seperti apa? Sedangkan kalau visible, bagaimana strateginya, dan itu semua artinya akan keluar banyak opsi. Dan setiap opsi itu belum tentu jadi solusi, kira-kira begitu. Oke, kalau tadi itu kan membedakan antara yang sederhana, complicated, dan kompleks gitu kan ya Mas. Itu artinya bahwa ada komponen gitu di dalamnya. Itu artinya apakah komponen itu harus disiapkan di awal semuanya, atau komponen itu ya dinamis juga gitu, berjalannya waktu dia akan terlengkapin. Kalau sistem yang sederhana kita bisa, Mbak. Sayangnya untuk sistem yang kompleks rumit juga kita. Bagaimana kita well prepare untuk kemudian tidak bisa disiapkan semuanya di awal gitu. Bisa, tapi mungkin nggak lengkap. Gitu ya. Itu dan akan itu bisa dilengkapi sambil berjalannya. Sambil berjalan proses. Gitu. Dan melihat dengan sesuatu yang kompleks ataupun complicated itu tadi, berarti bisa jadi bahwa advokasi itu tidak berhasil. Setidaknya kita punya ukuran dengan melihat komponen perubahan tadi. Kalau dengan situasi katakan, misal gitu ya, pemerintahnya begitu represif gitu ya, dan kita terus menyuarakan soal kebebasan berserikat, berkumpul segala macam. Tentu kita punya ukuran sampai di mana upaya yang sudah kita lakukan. Dan memang salah satu tantangan dalam beradvokasi, ukuran waktunya menjadi susah. Karena banyak komponen-komponen perubahan yang melingkupi di dalam proses advokasi tersebut gitu ya. Proses advokasi tersebut gitu. Oke, berarti paling tidaknya komponen dasar pada saat kita akan melakukan advokasi itu apa, Mas? Ya, buat saya sistem berpikir kita. Bagaimana kita berpikir dalam sistem. Itu satu. Dan kedua adalah mungkin yang juga sering kita dengar adalah melakukan analisa kuasa. Gitu. Seperti apa tuh analisa kuasa, Mas? Analisa kuasa ya sebenarnya ya intinya begini. Seringkali kita mendengar kata kuasa atau power itu sebagai sesuatu yang negatif gitu ya. Padahal ini dalam perspektif saya ya, kuasa itu sesuatu yang netral gitu ya. Dia bisa positif, dia bisa negatif, tergantung siapa yang punya dan bagaimana yang punya kuasa tersebut menggunakan. Siapa yang punya kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu digunakan. Misalnya pemimpin yang otoriter itu karena dia memanfaatkan kuasanya
secara berlebihan gitu kan. Atau ada juga pemimpin yang punya kuasa tapi nggak bisa apa-apa, itu ya powerless namanya. Punya kuasa tapi tidak berdaya gitu kan. Sehingga dengan pemahaman bahwa kuasa itu netral, power itu netral, maka dia bisa digunakan untuk membantu kita menganalisa persoalan dan melakukan strategi advokasi. Nah ini kalau saya nggak tahu apakah pasti dibahas di forum ini, di podcast ini, ya setidaknya kalau kita melihat kuasa itu ada ekspresinya, ada wajahnya, dan juga ada ruangnya. Itu setidaknya 3 komponen itu di dalam kuasa gitu ya, yang masing-masing berbeda gitu. Tapi sebagai ilustrasi yang gampang gitu, misalnya ada satu LSM atau satu NGO yang ingin mendorong agar pernikahan anak berkurang atau bahkan tidak terjadi di satu wilayah gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa pernikahan anak itu selama ini selalu terjadi? Berarti ada nilai, berarti ada budaya yang selama ini berlaku di dalam masyarakat tersebut. Pertanyaannya siapa yang memiliki nilai dan memperkenalkan budaya tersebut? Itu satu hal yang dalam konteks kuasa yang perlu dianalisa. Dia sesuatu yang nggak terlihat sebenarnya. Tapi ada kuasa yang juga terlihat gitu ya. Jadi ya itulah wajah kuasa. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat gitu ya. Ada yang visible, invisible, dan intangible gitu. Nah, ada juga cara orang berkuasa itu menggunakan kuasanya adalah dengan power over, gitu. Itu ekspresi kuasa. Jadi seorang direktur LSM represif sama stafnya, kamu harus begini, itu contoh power over gitu ya. Atau orang tua yang begitu dominan kepada anaknya, kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu contoh power over. Tapi di dalam ekspresi kuasa juga ada power to, segala macam, power with ini, semua banyak. Dan itu mungkin pelajarnya agak lama. Nggak akan selesai sehari kayaknya ya Mas. Gitu. Jadi ada poinnya adalah buat saya ya alat untuk membantu untuk beradvokasi adalah sistem thinking dan analisa kuasa. Di dalam sistem thinking itu nanti kita akan melakukan aktor mapping, melakukan aktor analisa, gitu ya, melakukan mapping timeline gitu ya, untuk melihat momentum-momentum apa yang pas. Banyak turunan-turunan dari sistem berpikir itu yang bisa kita gunakan untuk memperkuat strategi kita dalam beradvokasi. Oke, berarti meskipun dinamis dan kemudian perubahan-perubahan itu akan selalu terjadi, timeline itu pun juga harus dipastikan. Iya, paling nggak dengan menggunakan dua pendekatan tadi, sistem berpikir dan juga analisa kuasa, kita bisa mengukur sebenarnya seberapa jauh, seberapa visible upaya yang akan kita lakukan dalam beradvokasi gitu ya. Kalau tanpa itu saya pikir kita hanya mengandalkan masalah, mengandalkan mengandalkan analisa masalah, mengandalkan yang penting berani bicara, berani demo, segala macam. Tapi hasil nggak ada. Iya, tapi nggak efektif gitu. Ini yang sebetulnya kan juga perlu kita bukan berarti berdemonstrasi salah, melobi itu salah, tapi juga kita harus memahami situasi yang ada. Dan apa yang akan kita lakukan dan ubah gitu ya. Sistem thinking dan analisa kuasa kira-kira akan membantu kita untuk menempatkan kerja advokasi kita menjadi lebih efektif. Jadi dengan situasi seperti ini, apa baiknya kita demo atau baiknya kita lobby, segala macam itu sebuah opsi. Gitu, pendekatan dalam beradvokasi. Ya,
Jadi menarik, ini jadi terkait nih Mas dengan tentang situasi tuberkulosis saat ini gitu di Indonesia gitu ya Mas ya. Kita kan tahu ya kalau misalnya bicara tentang tuberkulosis, ya mungkin Mas Sambung sendiri pun juga nggak asing ya mendengar tentang tuberkulosis gitu, yang penyakit lama gitu yang dulu adalah batuk berdarah, terus kemudian yang sekarang orang lebih kenal dengan tuberkulosis itu, yang ternyata sampai saat ini masalah tuberkulosis itu nggak kunjung selesai, padahal perpresnya juga sudah ada gitu. Menurut Mas Hamong, kira-kira apa sih yang terjadi dalam advokasi untuk penanganan tuberkulosis di Indonesia ini? Kalau kita mencoba mengevaluasi penanganan tuberkulosis di Indonesia gitu, pertanyaannya kan kira-kira gini. Kalau dia dianggap sebagai sebuah problem nasional, problem pembangunan gitu ya. Pertanyaannya adalah, ada nggak aturan hukum, aturan kebijakan yang mengatur soal tuberkulosis? Yang kedua adalah, apakah jika sudah ada, kan opsi jawabannya menjadi dua, belum ada atau sudah ada aturan kebijakan gitu. Nah, jika sudah ada aturan kebijakan tersebut, maka pertanyaannya adalah isinya benar atau enggak, tepat atau enggak, untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di dalam konteks tuberkulosis, gitu ya. Jika aturan kebijakan sudah ada, isinya sudah benar, tetapi tuberkulosis tetap ada dan tidak bisa hilang, pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Tuberkulosis menjadi contoh di mana kita sedang berada dalam sebuah sistem yang kompleks. Gitu ya, yang artinya banyak aspek, banyak dimensi terkait tuberkulosis yang perlu kita cek, dan jika itu belum baik maka perlu diadvokasikan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa misalnya tuberkulosis sudah memiliki Perpres 67 tahun 2021 kalau nggak salah. Saya pikir itu modalitas yang baik, modalitas yang kuat. Nah, seberapa jauh kemudian Perpres tersebut dijadikan acuan dalam penanganan tuberkulosis di Indonesia? Itu yang mungkin teman-teman yang bekerja di isu TB, isu tuberkulosis harus melihat gitu. Karena kalau tidak salah, lampiran dari Perpres tersebut adalah strategi nasional penanggulangan TB gitu. Nah, sehingga yang perlu kita lihat pada akhirnya, apakah misalnya kementerian lembaga, apakah misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sudah melihat dan membaca Perpres dan melakukan sesuatu berbasis Perpres tersebut. Mandat apa saja sih yang ada di Perpres yang harus dilakukan? Apakah LSM, NGO yang terlibat di dalam atau bekerja di isu tuberkulosis sudah melakukan atau mengkonsolidasikan diri menyikapi Perpres tersebut? Apa yang harus mereka lakukan segala macam. Itu yang saya pikir perlu di teman-teman yang bekerja di isu TB perlu melihat itu dengan baik. Artinya kalau kita ingin mendorong sebuah penanganan tuberkulosis yang lebih baik sehingga target di tahun 2030 itu tercapai, maka aspek apa yang menurut teman-teman itu masih kurang? Berdasarkan aturan kebijakan yang ada, berdasarkan praktek pelaksanaan
kebijakan di lapangan segala macam. Nah itu yang saya pikir perlu menjadi arena-arena yang perlu diperkuat. Misalnya salah satu problem TB adalah pendekatannya yang masih dipandang terlalu melihat dari aspek kesehatan gitu ya. Tapi belum misalnya melihat aspek sosial, ekonomi, segala macam. Saya pikir itu satu hal yang perlu diperkuat ke depan. Gitu ya. Dan itu apakah juga yang merupakan tantangan dalam advokasi tuberkulosis di Indonesia, gitu Mas? Iya, saya pikir kalau misalnya pendekatan TB hanya berbasis kesehatan gitu ya, itu pun bisa menjadi acuan untuk melihat seberapa berhasil upaya-upaya di aspek kesehatan dalam penanganan TB, mulai dari diagnosa sampai pengobatan. Itu kan dua aspek yang umum dalam penanganan tuberkulosis. Jika di situ, artinya kalau di situ berhasil, Mbak, harusnya sekian persen dari persoalan TB selesai dong, gitu ya. Tanpa kita harus berpikir sementara lebih jauh soal HAM, soal gender dan lain sebagainya. Nah, belum masuk ke yang itu juga itu tuh Mas. Gitu. Harusnya selesai gitu. Ya. Artinya sebagian persoalan dari TB itu selesai. Nah, saya nggak tahu seberapa jauh keberhasilan dari upaya-upaya advokasi di bidang kesehatan ini dengan pendekatan kesehatan ini. Apakah misalnya orang terdiagnosa TB itu bisa cepat atau enggak terdiagnosa? Betul. Gitu. Kalau dia tidak bisa cepat, problemnya di mana? Sumber daya manusianya atau infrastruktur kesehatannya? Kalau infrastruktur kesehatannya yang masih buruk, berapa alokasi anggaran untuk menyediakan infrastruktur kesehatan, bisa alat tes TB yang bagus dan lain sebagainya. Kalau problemnya adalah di sumber daya manusianya, seberapa banyak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang sudah dialokasikan, bukan dialokasikan ya, yang sudah diberikan mandat khusus untuk menangani persoalan TB gitu. Termasuk juga fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya. Ya karena kalau diagnosa awalnya itu terlambat, maka potensi penyebaran, artinya banyak sekali problem TB yang akan muncul gitu ya. Belum lagi nanti kita bicara soal perawatan dan pengobatan yang kabarnya harus rutin, harus durasinya panjang dan membutuhkan biaya yang tidak murah. Terlebih dengan kondisi geografis berbagai wilayah di Indonesia yang belum semuanya aksesibel untuk menuju fasilitas kesehatan, ya itu menjadi tantangan. Jadi ketika kita menyelesaikan satu aspek sini, sebenarnya mungkin 40-50% persoalan TB selesai, atau mungkin 70% persoalan TB selesai. Nah, pertanyaannya kalau itu belum bisa, ini problemnya di mana? Itu yang harus dipastikan, harus dianalisa, harus diperbaiki, harus diperkuat advokasi yang salah. Kalau diagnosanya bermasalah, misalnya orang punya gejala TB kemudian baru terdiagnosa lebih dari 2 bulan, gitu ya. Pertanyaannya kenapa bisa lebih dari 2 bulan, gitu. Kita udah tidak lagi bicara dampaknya, gitu. Tapi kenapa ini bisa jadi itu? Nah itu yang saya pikir harus diperkuat dalam konteks kebijakan ataupun implementasi kebijakan dari penanganan TB. Saya nggak tahu apakah di level itu LSM atau organisasi yang bekerja di TB punya kapasitas, bukan kapasitas, punya otoritas untuk mengintervensi ke sana. Atau itu memang kewenangan dari pemerintah gitu ya. Ya, artinya, atau justru malah bersama, Mas. Atau bisa jadi bersama gitu. Disitulah kemudian balik lagi Mbak Dini yang tadi saya bilang. Sistem berpikir sama analisa power itu harus kuat gitu. Ini
Kalau misalnya kita nggak bisa masuk ke sana, terus apa yang harus kita lakukan sebagai LSM, sebagai organisasi yang bekerja di isu TB? Apa yang perlu kita dorong? Apa strateginya harus seperti apa? Ya, berarti harus menjawab dulu itu kenapanya. Itu harus terjawab dulu, terus belum lagi masih ada dampak dari TB-nya itu yang juga sosial, ekonomi, budaya dan segala macamnya itu juga sebegitu banyaknya gitu ya Mas ya? Iya, jadi ya kira-kira kenapa dan kemudian dalam konteks itu how, bagaimana caranya kita mengatasi itu. Ya. Sebagai LSM ya, karena kita bicara dalam konteks ini konteks LSM yang dari sisi otoritas tentu terbatas, gitu kan. Itu juga hal yang juga perlu kita pertimbangkan dalam beradvokasi. Oke. Kalau gitu kita sebagai LSM nih Mas, baiknya, bagusnya kalau menurut Mas Hamong, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung perbaikan atau advokasi terhadap penanganan tuberkulosis? Saya pikir satu yang pertama bisa kita lakukan adalah melakukan pengelompokan masalah terhadap persoalan TB. Ini koreksi saya jika saya salah dan mungkin nanti bisa dapat input dari teman-teman yang menonton ini. Kalau saya kategorikan dari persoalan TB adalah persoalan yang direct cost gitu ya. Direct medical cost. Persoalan yang terkait dengan hal-hal medis gitu ya, mulai diagnosa, pengobatan dan perawatan segala macam yang dialami oleh pasien TB. Yang kedua adalah non-direct medical cost, soal gizi, soal transportasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah social economic impact terkait dengan tuberkulosis gitu ya, baik kepada pasien maupun kepada keluarganya. Di tiga aspek itu kita lihat pasiennya dan juga keluarganya. Permasalahannya apa kalau kita di bagian diagnosa dan perawatan ki masalahnya apa? Di bagian ini yang non direct medical cost masalahnya non direct medical issue bukan cost ya. Yang pertama mungkin direct medical issue gitu ya. Itu masalahnya apa? Dan kita mau bermain di mana sebagai LSM? Mau yang di klaster pertama, klaster kedua atau klaster ketiga itu juga opsi. Tapi bisa nggak di semua klaster kita bisa bermain? aja kalau kita punya sumber daya yang mumpuni dan kapasitas yang juga mumpuni. Tetapi dengan melakukan clustering isu tersebut kerja kita menjadi lebih fokus. Karena harus diakui kita tidak bisa menyelesaikan semua persoalan kan, Mbak. Gitu kan. Jangan sampai kita juga pengen menyelesaikan semua. Mimpinya ketinggian tapi dapat juga enggak gitu ya Mas ya. Jadi ya kita juga harus realistis dalam melakukan advokasi. Apalagi cara kita beradvokasi, maaf, masih bergantung pada lembaga donor. Bekerja dalam konteks lembaga donor, maka kita akan punya batasan waktu dan biaya. Ya. Sementara tadi di awal saya sempat bilang kadang advokasi unpredictable dari sisi waktu gitu. Itu juga tantangan. Sehingga kalau kita bisa mengclustering persoalan dan kemudian kita fokus di mana dan terkait persoalan yang mau kita advokasikan dan yang kemudian kita melihat dalam persoalan tersebut sistem berpikir, analisa kuasanya seperti apa, kira-kira itu kita akan menjadi mudah-mudahan menjadi lebih baik dalam kita beradvokasi gitu ya. Karena misalnya contoh komunitas kalau harus menyentuh Kemenko PMK kan terlalu jauh. Gitu kan. Kita misalnya maksudnya gini, kalau komunitas TB ingin mengadvokasi Kemenko PMK itu yang ini bisa jadi dia jaraknya terlalu bisa, tapi jaraknya terlalu jauh dan dibutuhkan dan butuh waktu yang panjang juga dan gitu apakah ya. itu efektif atau enggak gitu kan. Jadi kira-kira untuk memperbaiki kalau dalam pendapat saya gitu ya, clustering isu, clustering masalah, kemudian fokus di cluster tersebut kita ingin mengadres persoalan apa, kemudian cek sistem thinking, analisa kuasa, dan barulah kita
mulai beradvokasi gitu ya. Kira-kira itu secara step ya, tahapan yang bisa kita lakukan gitu ya, bahwa di dalam prakteknya, di dalam beradvokasi ada dinamika lain. Ya, oke, menarik banget dengan tadi apa yang disampaikan Mas Hamong gitu ya, bahwa clustering isu, kemudian kita harus pastikan juga gitu untuk akan bermain di mana gitu pada saat kita akan melakukan advokasi, kemudian system thinking, dan kemudian analisa kuasa, itu yang perlu kita lakukan untuk melakukan advokasi supaya efektif. Saya rasa itu dulu gitu ya Mas ya, untuk ngobrol-ngobrol terkait advokasinya gitu, karena kalau misalnya diterusin ini kayaknya panjang dan nggak akan selesai juga gitu untuk dalam kali ini. Mungkin lain waktu lah kita bisa lanjutkan, dan terima kasih banyak Mas Hamong atas waktunya. Ada pelatihannya sendiri-sendiri itu Mbak. Gitu. Mau ngasih pelatihan Mas? Baik, sekali lagi terima kasih Mas Hamong, sehat selalu, dan teman-teman itu aja untuk ngobrol-ngobrol kali ini, dan sampai jumpa.